Jalani hari dengan 3 wajib. Wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makan bergizi tiap hari. Tidur cukup itu pasti. Dan jangan panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, Jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Satgas Penanganan COVID-19, mengingatkan kita semuanya untuk tetap patuh kepada protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan dilarang berkerumun, serta mencuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir dan sabun. COVID belum akan berakhir. Sampai kapan, kita pun belum bisa memberikan jawabannya. Dalam waktu dekat ini, kita juga akan menyelenggarakan serangkaian liburan, libur Natal dan libur Tahun Baru. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengajak kita semua untuk liburan aman dan nyaman tanpa jalan-jalan. Liburan yang aman dan nyaman tanpa bepergian. Liburan yang aman dan nyaman di rumah saja, mengingat dalam kurun waktu 2-3 minggu yang akan datang, akan terjadi cuaca ekstrim di sejumlah daerah di wilayah tanah air. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi bangsa Indonesia. Halo pemirsa, senang sekali saya Egit Hapsari bisa hadir kembali menemani Anda hari ini. Gimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan juga selalu semangat dalam beraktivitas ya. Seperti yang telah kita dengar bersama tadi pesan dari Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Bapak Doni Monardo. Mari kita liburan aman dan nyaman tanpa jalan-jalan, tanpa bepergian dan tetap di rumah saja. Serta jangan lelah dan lengah untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Jangan lupa pula untuk mengurangi kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Nah, tema dialog kita hari ini adalah membedah regulasi larangan masuk bagi warga negara asing yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Geraha BNPB Jakarta. Pemirsa, berdasarkan berbagai data ilmiah, SARS-CoV-2 varian B117 yang pertama kali terdeteksi di Inggris memiliki tingkat penyebaran 70% lebih cepat. Karena itu, hasil rapat kabinet terbatas Senin tanggal 28 Desember 2020 memutuskan pemerintah menutup sementara masuknya warga negara asing atau WNA dari tanggal 1 sampai 14 Januari 2021 dari semua negara ke Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan dan perlindungan terhadap warga negara Indonesia. Peraturan terkait protokol kesehatan pelaku perjalanan internasional ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 dan diberlakukan sesuai ketentuan dalam Adendum Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 3 Tahun 2020. Lantas apa saja langkah perlindungan yang dilakukan pemerintah agar masyarakat senantiasa aman dan bagaimana kita dapat mewaspadai penyebaran virus COVID-19 jenis baru ini? Telah hadir di studio pagi ini Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri, Bapak Cecep Herawan. Apa kabar Pak? Selamat pagi. Selamat pagi, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, sehat ya Pak ya? Insya Allah. Terima kasih sudah hadir di sini Pak Cecep. Sama-sama, terima kasih. Dan narasumber kedua kita kali ini adalah Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito. Selamat pagi Prof, gimana kabarnya? Selamat pagi, alhamdulillah baik.
Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir Prof. Wiku. Sama-sama. Dan narasumber berikutnya telah bergabung melalui video conference Profesor Dr. Zubairi Jurban, SPPD KHOM, Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia, yang juga ahli hematologi onkologi Universitas Indonesia. Selamat pagi Prof, gimana kabarnya? Selamat pagi, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Semoga sehat yang lain ya. juga sehat semua. Terima kasih sudah bergabung. Nah pemirsa, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, Profesor Zubair akan menyampaikan paparan tentang COVID-19 dan varian Inggris. Silakan Prof. Zubair. Ya, terima kasih banyak. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, hari ini kita kaget sekali karena mendapat kabar bahwa varian Inggris B117 ini yang tadinya hanya sedikit banget, sekarang sudah naik dan kira-kira 2 minggu lagi 90% varian baru ini akan ada di Inggris. Jadi yang varian yang lama itu akan tinggal 10% dalam waktu 2 minggu. Jadi perkembangannya begitu cepat. Itu berarti bahwa memang tidak cukup kita hanya mengerjakan satu hal saja. Jadi untuk pencegahan memang harus all out, harus total football, tetap harus ketat dan juga vaksinasi tentu kita harapkan. Jadi baiklah kita mohon slide pertama. Ya di slide ini kondisi kita di Indonesia. Indonesia dengan penduduk 273 juta atau nomor 4 di dunia, itu setelah Cina, India, Amerika, kemudian Indonesia ini saat ini menempati ranking 20, ranking 20, ya seolah-olah ini bagus karena memang dibanding yang lain masih ada banyak yang ada di atas kita. Yang jauh lebih banyak, yang 1 juta juga sudah banyak banget, ada lebih dari 15 yang sekarang jumlah kasusnya di atas 1 juta. Namun kalau kita melihat persentase kasus positif dalam seminggu terakhir ini untuk Indonesia amat serius, udah 20% lebih, itu berarti risiko penularan amat sangat meningkat. Nah, saya nggak bisa membayangkan kalau ditambah lagi kalau virus dari Inggris B117 ini masuk ke Indonesia. Di slide berikutnya, kita melihat di sini bahwa memang virus yang baru ini, slide kedua, itu menular jauh lebih cepat. Jadi lebih mudah menular 71% dibandingkan dengan yang sebelumnya. Itu yang harus kita ingat. Lanjut. Nah, namun para ahli juga sekarang amat sangat yakin bahwa memang virus B117 ini amat sangat mudah menular, namun tidak lebih mematikan. Sekali lagi, tidak lebih mematikan. Berikutnya ceritanya bagaimana kok Inggris bisa menemukan. Jadi rupanya Inggris pada awal November itu rata-rata semua bagian di Inggris itu jumlah kasusnya menurun, semuanya menurun kecuali 2 daerah, yaitu Kent dan Medway. Jadi mula-mula orang berpikir jangan-jangan karena perilaku penduduk di situ yang tidak begitu mengamalkan perilaku yang mencegah penularan. Namun setelah diteliti ternyata memang ada ketemu varian baru. Ini yang kemudian menjadi perhatian banget B117 ini. Berikutnya. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan. Misalnya apakah PCR yang ada sekarang bisa mendeteksi? Tidak. Ternyata tetap mampu mendeteksi. Jadi rupanya PCR itu bisa mendeteksi 3 bagian dari virus. Mungkin gampangnya bisa mendeteksi kalau virus itu dianggap orang ya kepalanya, bajunya, sama kakinya. Nah ini sekarang ini virusnya ganti baju, namun PCR tetap bisa mendeteksi kepalanya sama kakinya. Artinya PCR tetap bisa mendeteksi varian baru ini. Jadi tidak perlu terlalu khawatir untuk diagnosis. Berikutnya, nah apakah
juga sudah ditemukan apakah vaksin mempan terhadap varian baru. Jadi ini hampir pasti tetap efektif. Nah, mengapa yakin? Ya, ini belum 100% yakin karena harus dibuktikan dengan penelitian yang mengikutsertakan pasien-pasien dengan varian baru. Saat ini sedang dikerjakan dengan 2 vaksin untuk mendeteksi apakah vaksin-vaksin yang tadinya dianggap mempan bagus ini tetap baik untuk mengatasi varian baru. Para ahli optimis karena tahu bahwa kalau divaksinasi itu kita bakal mempunyai kekebalan di banyak bidang atau banyak tempat. Nah, kalau ada virus varian baru, maka yang gagal hanya di satu tempat, artinya kekebalan yang lain tetap akan jalan. Jadi kita tetap optimis dan sebentar lagi kita akan mendapatkan data yang lebih solid, evidence-based message-nya. Berikutnya, apakah virus varian baru sudah ditemukan di luar Inggris? Sudah, ini sudah di Belanda, di Australia, di Denmark, Italia, Singapura, dan beberapa negara lain. Di Afrika Selatan agak beda sedikit. Namun artinya sudah ditemukan mulai di banyak negara. Jadi kita memang harus menjaga banget. Berikutnya. Nah, kalau mau baca yang lebih sederhana itu pustakanya bisa melihat di British Medical Journal yang terbit tanggal 23 Desember yang lalu. Namun sekarang dalam waktu beberapa hari ini sudah ada beberapa informasi baru yang bisa dilihat di jurnal kedokteran yang terakreditasi maupun juga di media cetak atau media online juga bisa. Nah, nama virus baru ini disebut sebagai B117 atau juga disebut juga sebagai VUI 2020-1201. VUI-nya singkatan dari variant under investigation, itu VWI. Kemudian 2020 adalah tahunnya, 12 adalah bulan 12, 01 adalah variannya. Jadi bayangin hanya dalam beberapa hari saja sudah ada 1.108 kasus SARS-CoV-2 ini yang varian baru ini yang ada di Inggris. Jadi sampai dengan 13 Desember sudah ada lebih dari 1.000. Dan diduga pada medio Januari hampir semua orang yang terinfeksi di Inggris itu akibat varian yang baru. Mohon slide berikutnya. Ini kenapa sih bisa demikian? Jadi virus yang satu ini penyebab COVID-19 ini memang selalu bermutasi dari waktu ke waktu, selalu berganti baju. Namun kali ini mutasi yang sekali ini amat signifikan. Dia melakukan 15 mutasi yang menyebabkan perubahan asam aminonya dan juga ada 3 delesi dan salah satu delesi mutasi yang terpenting adalah mutasi di titik N501Y yang mempengaruhi banyak hal termasuk wabil khusus untuk domain reseptor binding ini yang mempengaruhi penularan. Kemudian juga delesi di posisi 6970 ini akan bisa mempengaruhi, tadinya diduga mempengaruhi pemeriksaan PCR, namun ternyata sampai sekarang terbukti tidak. Slide berikutnya. Ya, ini sih hanya sekedar informasi saja betapa banyak mutasi yang terjadi, mutasi genetiknya di nukleotidnya maupun di asam aminonya, itu yang bisa disampaikan. Dan sebagai kesimpulan, yang pertama adalah ini virus varian Inggris B117 ini lebih menular 71%. Yang kedua, ini dideteksinya karena peneliti di sana waspada. Ini kenapa ada di daerah 2 tempat ini amat sangat menonjol peningkatannya, padahal di tempat lain menurun. Nah, ini yang kemudian menemukan ada varian baru sebagai penyebabnya. Yang ketiga, apakah tes PCR bisa mendeteksi? Tetap bisa. Yang keempat, apakah vaksin
nanti tetap mempan. Sedang diteliti, namun para ahli hampir yakin bahwa vaksin yang dilakukan vaksinasi kemudian dan sekarang sedang berjalan ini hampir pasti tetap efektif. Kemudian apakah virus ini sudah ditemukan di luar Inggris? Di banyak negara sekarang sudah ditemukan, antara lain di di Belanda, di Australia, Denmark, Italia, Islandia, dan juga di Singapura dan di tempat lain. Dan kita memang harus selalu menyimak perkembangan pandemi COVID-19 ini karena perkembangannya begitu cepat, epidemiologinya, cara penularannya, obat-obatannya, sehingga memang benar sekali apa yang dikerjakan oleh timnya Pak Doni Monardo ini yang selalu mengevaluasi dan ingin mendapat laporan dari daerah seminggu sekali, sehingga kita harus cepat bereaksi. Memang harus benar cepat dan kalau perlu kebijakannya disesuaikan dengan kondisi yang terakhir. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof paparannya. Namun sebelum kita mengetahui lebih lanjut nih mengenai varian virus baru ini, kita akan bertanya langsung kepada narasumber kita, Pak Cecep, Sekjen Kementerian Luar Negeri, mengenai regulasi larangan warga negara asing ya untuk masuk ke Indonesia pada Pak Cecep ya. Pak Cecep, ini virus COVID-19 varian baru ini kan bahkan sudah ditemukan di negara tetangga kita, di Singapura dan Australia. Nah, apakah ada kemungkinan untuk memberlakukan pemantauan khusus untuk pelaku perjalanan dari kedua negara tersebut? Terima kasih Mbak Inggit. Mungkin sebelumnya kalau diizinkan saya memberikan sedikit gambaran umum dulu. Baik. Bahwa yang pertama, pandemi ini adalah sesuatu hal yang luar biasa, tidak ada preseden sebelumnya. Sehingga segala sesuatu kebijakan pemerintah, termasuk khususnya untuk terkait dengan perjalanan warga negara asing ke Indonesia, senantiasa didasarkan kepada hasil kajian ilmiah seperti yang tadi disampaikan Prof. Zubairi. Yang kedua, bahwa kita pun memetakan apa yang terjadi secara global penyebaran dari pandemi ini. Sehingga pada gilirannya, semua kebijakan pemerintah terlihat gradual, scientific based, dan tepat sasaran. Intinya seperti itu. Kalau kita tarik ke belakang semenjak awal munculnya di bulan Desember di Wuhan, kita membuat berbagai kebijakan terkait perjalanan warga negara asing. Pada saat itu, kalau kita balik lagi memori kita ke bulan Februari, pada bulan Februari kita memberlakukan penundaan atau penghentian pemberian kunjungan bebas visa dan juga visa bagi warga negara Tiongkok pada saat itu. Kenapa? Karena saintifik mengatakan bahwa itu terjadi di Tiongkok, sehingga kita melakukan pembatasan. Lanjut lagi, kita kemudian setelah menyebar, kita pun melihat memberhentikan sementara pemberian visa bebas kunjungan dan visa on arrival bagi seluruh warga negara yang akan masuk ke Indonesia. Seluruh warga negara asing. Sehingga pada saat itu wajib visa. Kenapa wajib visa? Visa ini menjadi screening terdepan. Siapa saja yang akan masuk ke Indonesia. Dan ini selalu kita koordinasi dengan para ahli mengenai hal-hal apa yang harus kita terapkan sebagai parameternya. Lanjut lagi, sebetulnya berbicara mengenai pelarangan warga negara asing masuk ke Indonesia sudah diberlakukan semenjak bulan April 2020 melalui Permenkumham nomor 11 2020. Jadi sejak sudah tahun lalu pun sudah diberlakukan sebetulnya ya Pak Cecep. Tahun ini, sorry. Ya, sudah diberlakukan, orang asing tidak dapat memasuki wilayah Indonesia termasuk transit di Indonesia. Memang ada pengecualian-pengecualian dalam Permenkumham 11 2020. Lanjut lagi, sampai saat ini berlaku bahwa orang asing tidak bisa masuk ke Indonesia kecuali ada beberapa yang dikecualikan. Pada bulan Juli kita akan melakukan apa yang disebut dengan Travel Corridor Arrangement. Suatu pengaturan memberikan koridor bagi pelaku perjalanan warga negara asing dari 4 negara. Secara bertahap, pertama adalah dengan Uni Arab Emirat, kemudian dengan Korea Selatan, kemudian dengan Tiongkok, dan yang terakhir dengan Singapura. Karena kita ada Travel Corridor Arrangement, maka Permenkumham 11 2020 perlu kita
revisi dengan Permenkumham 26/2020 di mana memasukkan mereka-mereka yang menggunakan travel corridor arrangement ini boleh masuk ke wilayah Indonesia. Tentunya semuanya dengan protokol kesehatan yang ketat yang diatur oleh kedua negara secara bilateral terkait dengan arrangement yang ada. Nah, tadi Prof. Zubairi mengatakan bahwa virus baru mulai dari Inggris. Kita dalam hal ini Satgas Penanganan COVID-19 mengeluarkan surat edaran Ketua Satgas nomor 3 2020 Adendum 3 yang spesifik mengatakan bahwa karena pada saat itu terbukti ada varian baru dari Inggris, maka kita mensuspend, menangguhkan kedatangan warga negara Inggris ke Indonesia. Kembali lagi kalau kita perhatikan tadi presentasi Prof. Zubairi bahwa ini sudah menyebar ke beberapa negara dan beberapa region. Terjadi Mbak Inggit juga menyampaikan sudah di Australia, sudah ada di Singapura, sudah semakin mendekat. Karena sudah semakin mendekat, maka Bapak Presiden melalui rapat terbatas kemarin memutuskan bahwa kita menutup keseluruhan warga negara asing. Jadi intinya adalah pengaturan-pengaturan khusus seperti travel corridor arrangement untuk sementara mulai tanggal 1 Januari sampai 14 Januari 2021 kita tangguhkan juga. Karena kita ingin mengamankan wilayah negara kita dari kemungkinan datangnya strain baru virus ke wilayah kita. Intinya seperti itu. Jadi tidak hanya dengan Australia ataupun tadi pertanyaannya dengan Singapura, tetapi dengan semua negara. Dan lagi-lagi kami harus tekankan bahwa segala kebijakan kita selalu berdasarkan kepada kajian ilmiah dari para pakar dan juga tentunya memperhatikan sebaran secara global. Makanya kerja Satgas dan kami itu hitungannya bukan hari lagi, tetapi jam ke jam, karena kita harus selalu engage dengan perwakilan asing, perwakilan kita di luar negeri, dengan WHO, apa sih yang terjadi. Sehingga semuanya kita punya dasar ya Prof. Mungkin Prof. Wiku juga bisa tambahkan nanti. Terima kasih. Oke, dan karena itu pula kebijakan yang diberlakukan mengenai pelarangan warga negara asing pun dilakukan secara gradual, menyesuaikan kondisi terkini ya. Betul, karena kita juga kan lagi-lagi harus punya dasar saintifik. Kenapa kita memberlakukan itu. Baik, Pak Cecep, ini kan strain baru virus ini kan memiliki tingkat penyebaran yang lebih tinggi, 70%, 71% menurut Prof. Zubairi tadi ya. Dan bisa jadi ini menimbulkan peningkatan kasus positif yang juga lebih tinggi nantinya. Nah, pembatasan masuknya WNA ini mulai tanggal 1 hingga 14 Januari 2021 selama 14 hari. Apa pertimbangannya dan mungkin kenapa tidak dimulai sejak Desember ini? Terima kasih. Dalam membuat satu kebijakan tentunya kita memperhatikan juga kondisi lapangan. Memang pada saat itu ada harapan bahwa bisa dilakukan serta-merta segera pada tanggal 28 kemarin pada saat pengumuman. Tetapi kita pahami juga travelers ini kan ada yang sedang dalam perjalanan penerbangan masuk ke Indonesia, ya. Dan itu pun harus kita perhatikan. Namun demikian kita tidak khawatir karena Satgas Penanganan COVID-19 sudah menerapkan parameter protokol kesehatan yang lebih ketat untuk kedatangan mulai 28 sampai 31 Desember. Artinya screeningnya akan lebih ketat lagi, di mana ada mandatory ataupun kewajiban melakukan isolasi karantina meskipun hasil PCR-nya negatif di tempat yang ditunjuk atau difasilitasi oleh pemerintah. Jadi lebih ketat lagi pengaturannya. Sehingga dengan demikian insya Allah mudah-mudahan kita betul-betul bisa mewaspadai siapapun yang datang dengan sebaik-baiknya. Baik, nah Prof. Wiku ini bagaimana Prof? Langkah antisipatif ini bisa dapat berjalan efektif nantinya Prof? Ya, terima kasih Mbak Egit. Jadi yang penting adalah koordinasi. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Sekjen Kemlu bahwa kita ini selalu aktif koordinasi lintas sektor. Jadi pada saat kasusnya berasal dari masalah kesehatan, maka Kementerian Kesehatan menjadi ujung tombaknya, maka kita pastikan segala aturan dari Kementerian Kesehatan juga direview dan dipatuhi. Kemudian ini sekarang terkait dengan pelaku perjalanan internasional. Maka perlu ada pengaturan di situ, maka kita melibatkan Kementerian Luar Negeri.
hubungan diplomatik antar negara harus tetap dijaga. Pada saat yang bersamaan ekonomi juga sudah mulai berjalan, maka dari itu koordinasi dari semua aspek itu menjadi satu kesatuan. Maka dari itu tadi sudah dijelaskan bahwa dalam membuat kebijakan kita betul-betul melihat buktinya, evidence based secara saintifik yang secara internasional juga diakui, dan kita juga melihat risiko, risk based. Jadi kalau risikonya memang tinggi, ya kita harus melakukan tindakan dan harus koheren atau sinkron. Aturan di WHO, di internasional diatur seperti itu, maka dari itu kita juga mengikuti aturan tersebut, dan waktunya, time-nya limited. Limitednya ya tentunya sekarang kan baru diatur dengan SE nomor 4 tahun 2020 adalah dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 14. Bisa saja nanti diperpanjang, bisa saja nanti diberhentikan, tergantung dari keadaan. Jadi kita ini selalu perkembangannya melihat dari waktu ke waktu, harus antisipatif. Presiden sangat peduli dan bereaksi cepat melihat perkembangan dunia. Dan itulah maka dari itu kebijakan-kebijakan ini dibuat dalam rangka untuk menjaga wilayah Indonesia agar masyarakatnya tidak tertular dan terjadi percepatan seperti di Inggris. Maka dari itu koordinasi selalu kita lakukan, penyiapan fasilitasnya juga kita siapkan dalam rangka untuk memastikan pelaku perjalanan itu dapat ditangani dengan baik. Baik Prof, ini kan kita semakin dekat dengan pergantian tahun ke 2021. Sedangkan virus varian baru ini memiliki tingkat penularan lebih cepat 71% ya, dan berpengaruh pada positivity rate atau kasus aktif kita nih. Bagaimana persiapan dari pemerintah ini menghadapi kemungkinan peningkatan ini di libur pergantian tahun ini, Prof? Dan belum lagi libur akhir tahun ini memang sudah di depan mata begitu, Prof? Ya, jadi pengamatan kami terhadap kondisi real time dari waktu ke waktu terhadap peningkatan kasus atau penurunan kasus di setiap wilayah Indonesia, kami amati setiap hari, setiap saat. Dan itu kami rutin melakukan koordinasi dengan seluruh daerah dan kementerian lembaga yang terkait. Jadi kewaspadaannya sangat tinggi. Apabila ada indikasi peningkatan kasus di beberapa tempat tertentu, langsung kita informasikan dan kita minta langkah langsung apa oleh Satgas di daerah. Apabila Satgas daerah bisa menanganinya, kita monitor. Apabila tidak bisa menanganinya, kita bantu. Jadi selalu koordinasi itu kita lakukan. Potensi terjadinya peningkatan kasus memang ada dan harus kita amati terus dan harus kita antisipasi. Pembuatan surat edaran baru tersebut dalam rangka untuk mengantisipasi jangan sampai ada ledakan kasus. Apakah kita bisa mengendalikan atau tidak? Hanya waktu yang akan membuktikan, tapi kita semua bekerja keras dan kami mohon agar seluruh masyarakat juga memahami kondisi ini, karena ini dihadapi oleh seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Prinsip kehati-hatian ini dilakukan oleh seluruh dunia, jadi kita juga harus mampu menahan agar tidak terjadi penularan. Caranya apa? Ketat disiplin pada protokol kesehatan, karena itu adalah kunci satu-satunya yang kita miliki untuk menghindari terjadinya ledakan. Kalau sampai ada peningkatan kasus, mungkin dalam menjalankan protokol kesehatannya kita belum maksimal. Dan itu harus dari waktu ke waktu harus kita tingkatkan. Demikian. Jadi bisa dikatakan kita saat ini sedang menghadapi dua tantangan di waktu yang bersamaan ya Prof Wiku ya. Satu varian dari Inggris yang baru dan 71% lebih menular, dan kita dihadapkan pada libur pergantian tahun. Baik Prof Wiku. Nah Prof Zubair, ini beberapa hari terakhir ini Prof, ini kan hampir seluruh dunia terpaku dengan adanya varian baru virus corona. Padahal ini secara natural virus ini memang harus terus bermutasi supaya tetap survive begitu ya Prof Zubair. Nah apa yang spesial sebetulnya dari varian baru virus ini Prof Zubair? Ya, jadi virus ini kan bermutasi, menyebabkan beberapa perubahan dari virus ini di dalam virusnya, kemudian akibatnya menjadi lebih mudah menular. Itu yang terjadi. Namun itu bukan hal yang istimewa, karena yang dulu-dulu juga virus SARS-CoV-2 ini juga sudah mutasi, cuma tidak sebahaya seperti sekarang. Namun kalau kita belajar juga dari influenza, ya kebetulan anak mantu cucu saya itu ada di Amerika, anakku kerja di Yale sebagai salah satu asisten direktur di sana. Nah itu setiap akhir tahun
mulai Oktober, November, kadang-kadang mulai September itu sudah mulai vaksinasi influenza, dan vaksinasinya dikerjakan setahun sekali karena virus influenzanya kemudian bermutasi lagi, jadi vaksin yang lalu sudah tidak mempan lagi. Nah ini yang dikhawatirkan ya, kita akan menghadapi pola hidup yang mungkin mirip-mirip seperti influenza di negara dingin di Amerika. Artinya ada kemungkinan kita memang memerlukannya vaksinasinya ke depan menjadi berkala, tidak hanya cukup satu kali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang tidak bisa mengandalkan vaksin saja karena ini kan sangat cepat. Bayangin di Inggris diperhitungkan dalam waktu 2 minggu itu 90% virus yang ada di sana adalah virus yang baru. Jadi bisa dikatakan amat sangat cepat. Jadi yang 71% tadi juga maknanya harus juga disesuaikan dengan angka di lapangan, di mana dalam waktu 2 minggu nyaris seluruh Inggris akan infeksinya dengan virus varian baru. Baik, meskipun tadi Prof. Zubair menganalogikan ini seperti penyakit influenza yang memerlukan vaksin terbaru dan mungkin dikembangkan terus-menerus, tapi vaksin yang akan diedarkan yang rencananya tahun depan ini hampir pasti akan bisa menangkal varian terbaru ini ya, Prof. Ya? Ya, jadi sudah diperhitungkan bisa, karena kan ini yang pertama. Namun begitu vaksinasi dimulai, ya ada kemungkinan kan seperti saya sampaikan tadi, mutasi itu berlangsung dari waktu ke waktu, sepanjang waktu. Mulai dari ketemu awal dulu, kan ada kemudian yang tipe Cina, ada lagi yang tipe Eropa, sekarang ini dengan varian Inggris ini. Jadi, dan varian Inggris ternyata lebih berbahaya dalam arti kata penularan menjadi amat cepat. Baik, Prof. Zubair tadi menyebutkan bahwa varian Inggris ini memiliki tingkat penularan 71% yang lebih tinggi. Nah, maksud dari tingkat penularan yang cepat ini seperti apa, Prof? Mungkin bisa dijelaskan secara lebih rinci lagi. Ya, sebentar. Inggris itu kan jauh di atas 1 juta jumlahnya. Di atas 1 juta dalam waktu 2 minggu dari sekarang diperhitungkan hampir semuanya itu menjadi yang terkena adalah menjadi virus varian B117 ini. Jadi memang bisa dikatakan cepat, namun amat sangat cepat dan amat sangat mengkhawatirkan. Dan ini sempat juga disebutkan bahwa varian terbaru ini lebih cepat menular pada anak-anak. Mengapa demikian, Prof? Iya, jadi varian baru ini kan pada waktu Inggris terakhir lockdown, pada waktu itu sekolah tetap buka. Sehingga yang terjadi ada peningkatan yang terinfeksi di anak-anak. Namun pada waktu diperiksa ternyata peningkatan infeksi di anak akibat varian B117 ini lebih banyak dibandingkan dengan varian yang lama, walaupun tidak amat sangat berbeda. Dari situ disimpulkan bahwa memang baru saja datang pun sudah bisa lebih menyebar di anak. Itu yang dikhawatirkan, karena kalau dari anak kan kemudian penularannya bisa ke rumah, bisa ke orang dewasa, bisa ke usia lanjut, bisa ke orang dengan comorbid. Itu yang amat dikhawatirkan. Karena itu kembali untuk penerapan di Indonesia ini mohon maaf ini, karena ada data baru ini, kemudian ada data baru yang kemungkinan di anak lebih, kemudian kata bahwa seminggu terakhir ini kita sudah di atas 20%. Nah itu ada juga patokan di CDC Amerika itu bahwa kalau di atas 10% harus amat hati-hati untuk membuka sekolah lagi atau membuka sekolah yang tadinya ditutup. Nah kita sekarang 20%, jadi mohon diperhatikan. Jadi kalau misalnya terpaksa harus buka juga, maka harus monitor amat sangat ketat dan kalau perlu kebijakannya kemudian disesuaikan.
Baik, ini mungkin yang bisa jadi faktor pertimbangan lanjutan ya mengenai pembukaan kembali sekolah. Nah, saya ke Pak Cacap lagi. Pak Cacap, ini kan peraturan baru ini akan berlaku pada 1 Januari hingga 14 Januari 2021 ini. Lalu bagaimana saat ini persiapan pengawasan di pintu-pintu masuk di Indonesia, mungkin di bandara ataupun jalur udara, laut dan sebagainya, Pak? Terima kasih, tadi Prof. Wiku sudah sampaikan juga bahwa koordinasi kolaborasi lintas kementerian lembaga dalam penanganan COVID-19 ini sangat luar biasa. Jujur kami katakan luar biasa. Artinya setiap hari dari malam, Prof. Wiku tadi malam 11:30 masih WA saya juga. Artinya koordinasi kita baik. Nah, terkait dengan tadi bagaimana pengaturan, tentunya Kementerian Kesehatan melalui KKP, karantina pelabuhan, itu sudah menerapkan beberapa parameter dan pengetatan-pengetatan, termasuk juga penambahan sumber daya manusia dan teknologi. Kita tahu kita sudah punya e-hak, Electronic Health Alert Card yang dipakai oleh Kementerian Kesehatan yang terus kita kembangkan. Artinya beberapa infrastruktur terus kita tambah, termasuk juga dengan kalangan imigrasi, bea cukai, semua sama-sama kita membenahi. Termasuk juga dengan Angkasa Pura sebagai contoh dan juga Pelindo. Kenapa? Karena kita pun membutuhkan fasilitas untuk pengambilan PCR on-site. Pada saat kedatangan itu harus di PCR, PCR-nya harus ada di on-site juga di bandara. Artinya tidak bisa keluar dulu sebelum dia melakukan PCR test. Dan hal-hal ini terus kita kembangkan melalui kolaborasi, koordinasi, dan lagi-lagi berdasarkan kajian ataupun bukti ilmiah yang terjadi dan perkembangan global yang ada. Mengenai kesiapan, sudah pasti mulai 1 Januari warga negara asing tidak boleh masuk. Jadi tentunya akan sangat berkurang kedatangan. Kecuali hanya kunjungan resmi tingkat menteri ke atas yang bisa hadir. Nah, yang kedua, tidak semua bandara internasional dibuka. Kami masih ingat tahun lalu, pertengahan tahun lalu, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara hanya menetapkan 3 atau 4 pelabuhan udara internasional yang tetap dibuka. Demikian juga dengan pelabuhan laut. Jadi kita minimize tempat kedatangan sehingga semua resources bisa kita fokuskan ke tempat kedatangan yang sudah ditentukan. Dengan demikian pintu ini bisa kita jaga dengan sebaik-baiknya. Itu kira-kira mungkin Prof. Oke, baik, sebelum lanjut ke dialog selanjutnya, ini ada pertanyaan dari media, Pak. Dari Isyana, dari media Femina yang ditujukan untuk Pak Cecep. Pak Cecep, ini larangan masuk Indonesia apakah juga berlaku kepada WNI yang berada di luar negeri? Terima kasih Mbak Isyana dari Femina. Kalau kita melihat pengumuman yang disampaikan Ibu Menlu tanggal 28 Desember kemarin, sudah ditegaskan bahwa mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, maka warga negara Indonesia tetap diizinkan untuk masuk ke wilayah Indonesia. Tetapi tentunya berdasarkan ketentuan yang sudah diterapkan oleh Satgas Penanganan COVID, ada beberapa parameter yang harus dipenuhi. Misalnya bahwa mereka harus sebelum berangkat menunjukkan PCR negatif 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Kemudian pada saat kedatangan akan dilakukan juga PCR tes yang tadi di bandara, dan mereka wajib melakukan karantina di fasilitas yang ditentukan pemerintah. Jadi tidak di tempat sendiri, tetapi di fasilitas yang ditentukan pemerintah. Dengan demikian mereka tetap boleh masuk, tetapi protokol kesehatan betul-betul kita terapkan dengan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih Pak Cecep. Saya ke Pak Wiku lagi. Prof. Wiku, ini kan perlu 2/3 jumlah penduduk agar terbentuk herd immunity atau kekebalan komunitas. Nah, hal ini dapat dicapai dengan adanya vaksinasi tentunya ya Prof ya. Nah, apakah dengan bermutasinya virus ini dalam jenis baru ini akan dapat memperpanjang masa pandemi dan mungkin pencapaian kekebalan komunitas atau herd immunity tadi? Baik, seperti tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Zubairi, bahwa mutasi virus atau strain virus yang baru ini sedang terus diteliti, belum ada indikasi menyebabkan ketidakefektifan vaksin. Artinya vaksin yang sedang dikembangkan sekarang masih bisa dinilai efektif untuk bisa digunakan dalam rangka untuk mencapai herd immunity. Tapi kita harus selalu melihat perkembangan ilmu pengetahuan dan bukti-bukti baru. Jadi sebenarnya tidak ada yang bisa tahu kapan pandemi berakhir, maka dari itu kita harus selalu berhati-hati
mungkin menambahkan tadi yang dijelaskan oleh Prof. Zubairi, bahwa virus ini secara alamiah memang selalu melakukan mutasi pada saat melakukan penularan. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mencegah virus ini supaya tidak mutasi, maka jangan diberikan kesempatan untuk bisa menular dari manusia ke manusia. Karena Potong sekarang ini rantai penularan potong ya, Prof, mata ya? rantai penularan. Oke. Ya, dengan cara memotong mata rantai penularan dengan 3M tersebut, virusnya kesulitan untuk melakukan mutasi. Sekarang yang terjadi mutasi karena mereka bisa menular. Nah, bisa saja mutasi itu tidak selalu negatif, bisa saja positif, dia semakin lemah, bisa saja. Nah, kebetulan sekarang ini mutasinya membuat penularannya menjadi kemampuannya lebih meningkat menjadi 70%. Jadi dengan demikian vaksin yang ada sekarang sementara masih efektif. Ya, jadi apakah pencapaiannya menjadi lebih lambat atau enggak herd immunity? Kita lihat saja nanti perkembangannya. Sementara sesuai dengan keadaan yang ada sekarang. Jadi kita memang dihadapkan dengan perang melawan virus yang mana yang lebih kuat, ya mutasi virus atau kita yang berusaha memutus rantai penularan ya, Prof? Ya, jadi jangan ditunggu-tunggu sampai dia mutasi. Mari kita praktekkan secara disiplin protokol kesehatan. Karena itu adalah alat proteksi yang sekarang kita sudah miliki. Baik. Dan bisa dilakukan oleh semua orang di dunia, bukan hanya di Indonesia. Baik. Karena kerjasama seluruh masyarakat dunia itu penting. Jadi jangan hanya melihat Indonesia. Sekarang kenyataannya apa yang terjadi di Inggris menjadi perhatian orang Indonesia kan. Begitu juga apa yang ada di Indonesia akan menjadi perhatian masyarakat dunia juga. Jadi kita harus saling menjaga. Karena ini pandemi global ya, Prof ya. Prof, ini sebenarnya bagaimana sih, Prof, karakter dari virus ini? Apa kemungkinan seperti apa yang akan terjadi jika virus ini akan terus bermutasi, dan apakah mungkin ini justru akan menurunkan tingkat keparahan jika terinfeksi? Kita belum tahu. Jadi seluruh ilmuwan dunia sedang melakukan investigasi atau penelitian lebih lanjut terkait dengan karakter dari virus ini dan bagaimana virus ini menulari dan menyebabkan masalah di manusia. Jadi selalu perkembangan itu akan kita informasikan, dan dengan adanya pengalaman pandemi yang sudah 10 bulan ini untuk Indonesia, itu membuat seluruh masyarakat, pemerintah semua menjadi terbuka, belajar bersama-sama, dan reaksinya juga bisa cepat sesuai dengan apa terjadi perkembangan. Karena kita tidak boleh kalah cepat dengan perubahan yang ada di alam ini juga untuk menyesuaikan diri, karena kita perlu melanjutkan kehidupan. Betul, tidak boleh kalah cepat dan tidak boleh kalah kuat ya, Prof Ya. Viko ya. Nah, saya ke Prof Zubaira lagi. Prof Zubairi, ini kan varian ini diketahui memiliki mutasi pada reseptor binding domain yang digunakan virus untuk menginfeksi tubuh manusia ya, Prof ya. Nah, apa pengaruhnya benar. terhadap tubuh jika dibandingkan dengan varian sebelumnya seperti D614G? Iya, tidak banyak berbeda sih, kan apa dari sisi, kan tadi sampaikan bahwa dari sisi beratnya, dari sisi fatalitasnya, dari sisi bikin kematiannya, virus yang baru ini tidak lebih gawat. Namun menjadi serius kan, jumlahnya menjadi jauh lebih cepat, lebih banyak. Jadi kalau terkena hanya hampir sama, tetapi karena jumlahnya menjadi jauh lebih besar dari sebelumnya, tentu signifikan untuk menjadi beban dari rumah sakit rujukan dan pengobatan, dan juga akhirnya nakes juga. Nah, Australia ini kan dapat mendeteksi lebih cepat virus varian baru ini ya, Prof, karena mungkin memiliki molecular dan juga genomic surveillance yang sangat baik. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Apakah kita mampu memiliki kapasitas tersebut untuk bisa mendeteksi lebih cepat hadirnya virus ini? Iya, sebetulnya kan hari ini ada rencananya, tapi pas berhalangan Prof. Amin Subandrio itu dia ahli untuk melihat genom daripada virus, perubahan-perubahannya, dan juga di lab itu Eijkman. Kemudian di depan ada IMERI, laboratorium FK itu juga mampu. Kemudian saya yakin di Gajah Mada, di Surabaya, di pusat-pusat pendidikan fakultas kedokteran yang di pusat pendidikan itu mampu untuk melakukan perubahan virus ini untuk mendeteksinya. Oke, dan namun harus sebanyak mungkin, tentu sebanyak mungkin. Seperti juga diharapkan oleh para ilmuwan Inggris, mereka amat mengharapkan bahwa semua
Mhm. Baik pemirsa, sepertinya kita memiliki kendala Amat canggih teknis. untuk itu. Oh ya, baik Prof, gimana? Silakan dilanjutkan. Iya, misalnya Afrika Selatan itu ternyata cukup canggih untuk mendeteksi perubahan-perubahan virus ini. Kita juga, jadi kita harapkan juga kemudian akan ada informasi dari beberapa pusat penelitian di Indonesia. Baik Prof Zubairi, terima kasih. Nah ini ada pertanyaan lagi dari media untuk Prof Wiku. Dari Arya Sindiara dari LKBN Antara. Rata-rata masa karantina yang diberlakukan bagi pendatang di negara lain ini 14 hari. Dan masa karantina bagi WNA yang masuk ke Republik Indonesia sebelum pemberlakuan travel ban maupun WNI yang kembali dari negara lain ini ditentukan selama 5 hari menurut surat edaran. Apa pertimbangannya Prof Wiku? Baik, dalam menentukan berapa hari karantina, pemerintah pada saat itu melakukan diskusi dan mendapatkan masukan dari berbagai pakar. Pakar di bidang diagnostik laboratorium, di bidang penyakit infeksi, dan semua memberikan masukan kesepakatan bahwa median dari angka masa inkubasi tersebut adalah 5 hari dari data. Maka dari itu mereka merekomendasikan untuk 5 hari di karantina. Tapi itu tidak berdiri sendiri. Kenapa? Karena sebelum mereka datang ke Indonesia, mereka harus memberikan hasil PCR, swab PCR negatif 2 kali 24 jam. Itu juga salah satu screening. Sampai di Indonesia, di PCR lagi pada saat tiba. Dan ditambah dengan 5 hari karantina dan di PCR lagi. Jadi itu untuk memastikan itu adalah mekanisme screening sebenarnya, perkuatan screening. Belum lagi kita membatasi dari negara-negara tertentu yang tadi sudah disebutkan. Itu juga dalam rangka screening. Jadi kita itu harus bertahap melakukan penapisan dalam rangka memang betul-betul untuk melindungi. Jadi sistem ini tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Jadi dari banyak hal untuk kita bisa mengoptimalkan proses screeningnya, pencegahannya, tapi juga kehidupannya juga bisa berjalan dengan lancar. Nah, baik, terima kasih Prof Wiku. Nah, mungkin terakhir pesan dari Pak Cecep selaku Sekjen Kementerian Luar Negeri, himbauan-himbauan terhadap warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang kiranya memiliki rencana untuk kembali atau pulang ke Indonesia. Terima kasih. Yang pertama tentunya kami ingin menegaskan kembali bahwa pemerintah dalam membuat kebijakan senantiasa berdasarkan kepada hasil kajian ilmiah. Yang kedua juga dengan memperhatikan perkembangan global yang ada. Yang kedua tentunya kami menghimbau khususnya kepada warga negara Indonesia bahwa himbauan yang pernah disampaikan oleh pemerintah melalui Ibu Menteri Luar Negeri untuk kiranya menunda perjalanan luar negeri kiranya dapat dipertimbangkan dengan matang. Kenapa? Meskipun pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilan kita di luar negeri senantiasa akan siap sedia 24 jam membantu warga negara Indonesia yang mendapatkan kendala dalam perjalanannya. Namun demikian alangkah baiknya kalau perjalanan luar negeri sekiranya memang tidak mendesak untuk ditunda sampai dengan waktu yang lebih memungkinkan terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Itu. Yang kedua, yang terakhir mungkin untuk warga negara asing tentunya senantiasa membuka informasi yang kita siapkan baik melalui website penanganan COVID-19 maupun website Kementerian Luar Negeri karena semua terkait dengan requirement mereka terkait kunjungan perjalanan ke Indonesia akan ada di website itu. Itu saja mungkin. Baik, jadi tetap up to date ya dengan kebijakan terkini ya. Terima kasih Pak Cecep dan juga terima kasih Prof Wiku dan juga terima kasih Prof Zubairi telah hadir bersama kita dalam dialog hari ini. Semoga ini kita bisa menghadapi 2 tantangan ini ya. 2 tantangan varian baru dan juga libur panjang akhir tahun ya, pergantian tahun. Insya Allah, amin. Nah pemirsa, tiba saatnya kita tiba di penghujung acara. Semoga bincang-bincang hari ini dapat bermanfaat ya untuk kita semua. Jangan lupa pemirsa untuk selalu memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Ingat juga pesan Ketua Satgas COVID-19 Bapak Doni Monardo. Apa yang kita lakukan agar disiplin dan patuh
patuh memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan belum sebanding dengan beratnya perjuangan dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa bukan hanya dimintai pertanggungjawaban di dunia, tapi juga di akhirat. Dengan demikian saya akhiri talk show kita siang hari ini. Saya Egit Hapsari bersama tim yang bertugas dan para narasumber pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih Pak JJ Profiku. Terima kasih. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib